Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Nanti kalau si Ali ini udah kena, ini bisa jadi efek jerak untuk kaum Balawi lainnya. Nah, karena si Ali ini belum dipenjara, jadi sampai sekarang kaum Balawi lainnya belum merasa takut dan segala macam. Iya. Belum ada efek jerak. Si Alinya ini sekarang juga masih tertentang, dia merasa kebal hukum. Belum dipenjara. Bisa kamu menjarain saya? Nggak bisa. Dia masih sombong dengan kearoganannya. Iya. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri Palu Al Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al Habib Syarif Hamid Al Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al Habib Husain Al Mutahhar dari Semarang, duriyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Sembarangan kalau bicara. Yang berjuang Indonesia jadi merdeka itu warga pribumi, jika memang para habaib itu yang membuat semua karena mereka memang orang yang pada waktu itu dihormati sebagai pemuka agama, masa sih tukang becak yang membuat itu semua? Coba lihat dirimu merasa dihormati sebagai habib keturunan Nabi, maka kamulah yang berbicara di tengah situ. Padahal orang pribumi di sekitarmu juga mampu berbicara, jadi penceramah menggantikanmu, bahkan borokmu dibongkar sama mantan istrimu. Apa kamu nggak merasa malu? Habib kok kelakuannya begini? Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujahidah, kontennya mengomentari keanehan dalam beragama seputar agama Islam dan Kristen. Banyak lagi dari kalangan para duriyat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Saya akan belak-belakan di sini. Yang pertama, selama menikah saya sering dipaksa menonton video porno setiap kali hendak berhubungan suami istri. 1. 2. Saya selalu dipaksa menyiapkan alat kontrasepsi, kondom, pil KB setiap kali sebelum berhubungan suami istri. Jika tidak, saya tidak akan diberi nafkah batin. Kau tidak punya otak, nah. Dan saya sampai sempat dirawat di rumah sakit jiwa kurang lebih setengah tahun gara-gara si Dajjal ini. Dia tidak ubahnya memperlakukan saya seperti pelacur, padahal saya ada istrinya. Padahal saya adalah istrinya. Parah ya Habib keturunan Yahudi. Yang ketiga, selama 2 tahun menikah saya dilarang untuk hamil memiliki anak. Namun istri lainnya dihamili berkali-kali. Dia memperlakukan saya tidak ubahnya seperti budak seks. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Orang kayak kamu yang membuat citra menjadi Islam buruk di mata Kristen dan membuat para muslimah murtad dan meninggalkan Islam. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. 4. Berkali-kali dia membujuk saya untuk melakukan seks menyimpang dari belakang, tapi saya selalu menolak. Itu kekerasan seksual. Oke. 2 kekerasan ekonomi. Saya jelaskan dulu, Pak. Ya, saya mohon izin sebelumnya. Iya. 2 kekerasan ekonomi. Selama 2 tahun menikah, dia tidak pernah memberi nafkah saya secara layak untuk makan, pakaian, dan lain-lain. Oke, 3 kekerasan psikis mental. Selama menikah, dia berselingkuh dengan puluhan perempuan. Kami nggak cari madah pujian,
Kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Kalian tahu sampah? Ini sampah. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga Habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Suka zina, tukang kawin buang. Puluhan wanita chat ke saya. Ada yang disetubuhi, dihamili, lalu ditinggal, tidak dinikahi. Ada yang sering dikirim gambar-gambar porno, dikawin beberapa hari, minggu, langsung dicerai paksa. Ada bukti chat-chat korban, semua masih saya simpan. Lalu selama 2 tahun menikah, kami tidak pernah tinggal 24 jam. Dia tidak pernah menjaga melindungi saya selayaknya suami melindungi istrinya. Dia datang sesuka hatinya sekali, hanya beberapa jam dalam 1 bulan. Bahkan saya sering ditelantarkan sampai 3 bulan. Lalu saya ditinggal. Saya tidak ubahnya seperti pelacur buat dia. Dan saya ditelantarkan sampai detik ini. Ya Bapak, akibat adanya banyak kekerasan tersebut, saya pernah mencoba bunuh diri berkali-kali karena saya merasa buruk, saya merasa diperlakukan begitu hina. Saya mengalami depresi berat, akut, sampai dirawat di rumah sakit jiwa hampir setengah tahun. Ada bukti rekam medisnya, semua sudah saya serahkan ke penyidik. Bahkan sampai sedetik ini saya masih dalam perawatan psikiater, mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater. Dan saya sudah tidak bisa lagi beraktivitas normal seperti dulu. Ada bukti rekam medis semuanya, Pak. Saya sudah menjalani pemeriksaan fisik psikis di Rumah Sakit Polri. Saya sudah melaporkan kekerasan tersebut pada Komnas Perempuan, pihak berwajib Polres Metro Bekasi. Bahkan beberapa waktu lalu Polres Metro Bekasi sudah diberikan surat secara khusus oleh Komnas Perempuan untuk segera memproses kasus ini dengan cepat. Iya Mbak. Betul. Iya Mbak. Bapak, gambarannya seperti itu ya. Baik, nanti saya sampaikan kepada ketum, kemudian nanti saya minta kepada ketum untuk segera mengumpulkan tim advokasi dari PWLS ya. Kemudian nanti saya akan kabari ke Mbak kapan dan di mana kita akan ketemu di Tangerang ya, tempatnya di sekitar Tangerang ya, maunya Mbak ya. Ya, iya. Ya, nanti di sana ada sekretariat kita kok Mbak di sana. Itu jadi lebih baik ketemunya di sekretariat aja gitu kan, karena satu faktor lebih keamanan kepada Mbaknya sendiri gitu. Kalau Mbak Cleopatra sama ya, kurang lebih seperti itu ya. Mbak Cleo udah keluar kayaknya Pak. Udah keluar. Nanti kalau masalah Pak Cleopatra nanti saya jelaskan ke Gus ya. Tadi soalnya beliau udah cerita semua sama saya. Enggak, jadi gini, saya kan tadi sudah cerita sampean ke saya kan, jadi nanti Mbak Cleopatranya juga harus hadir itu, diwawancarai oleh tim advokasi gitu loh. Iya. Gitu. Ya kan, kalau ini kan para pengacara ini yang harus wawancara langsung gitu loh, ya kan, dengan mereka gitu loh, dan para korban ini gitu. Jadi nanti Mas Malik tolong kirimkan nomornya ke saya berikut dengan nomornya Mbak Jeda Salim ini. Saya minta izin ya Mbak ya untuk share nomornya ya. Ya. Terus juga Mbak Cleopatra. Nah nanti ini kan sekarang ini kan lagi mau ada acara penakiban. Habis ini saya akan sampaikan ke ketum. Nanti saya akan dorong ketum untuk segera mengadakan pertemuan dengan tim pengacara kita di Tangerang sesuai dengan apa yang diminta oleh Mbak Jeda Salim. Itu ya. Oke? Ya. Oke. Ya, oke Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih ya, Mbak. Mohon maaf. Dan sabar ya Mbak. Insya Allah kita akan dukung sampai selesai. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua ngelihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Habib ini membanggakan para habib leluhurnya, padahal dia malah mempermalukan dirinya leluhurnya sendiri dengan kelakuan bejatnya. Sungguh tidak pantas menjadi pemuka agama. Bagaimana menurut kalian? Apakah Habib ini masih laku di Masjid Indonesia? Kalian bebas berkomentar pada Habib Mata Keranjang ini.